Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih Mushola As-Sofa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dikasih kesempatan sampai malam ini. Malam keberapa, Bu? Malam keempat ya. Dikatakan dalam kitab orang yang melakukan sholat tarawih di malam keempat pahalanya bagaikan orang membaca kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Qur'an. Semua kitab dibaca orang yang melakukan sholat tarawih di malam keempat ya, pahalanya luar biasa. Kita buru-buru baca kitab 4 kitab, 1 kitab aja Al-Quran belum tentu selesai ya Bu ya. Karena apa? Di bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Sorga kangen sama 4 golongan Pak, sorga kangen sama 4 golongan. Yang pertama apa? Talil Quran. Sorga kangen sama orang yang sering membaca Al-Quran. Ibu sering baca Al-Quran, Bu? Bu, baca Quran. Walaupun enggak ayat panjang, ayat-ayat pendek lah, Bu. Qul huwal asri tabat abijaza, itu baca Quran namanya. Mampunya kita kayak gitu. Talil Quran, orang yang sering membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu dikangenin, dirinduin oleh surga. Namanya surga kangen, Bu ya. Dikangenin artinya apa? Kalau dia meninggal berarti langsung masuk surga. Jadi yang pertama, orang yang dirindukan oleh surga, orang yang sering membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran adalah sarana kita komunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi, iza aroda ayyatakallama ma'allah qiraatul Quran. Apabila kalian ingin berkomunikasi, berbincang-bincang kepada Allah, banyak-banyaklah baca Al-Quran. Di zaman susah kayak gini, kemana kita nyari rezeki, Bu? Kalau bukan kepada Allah yang maha kaya. Allah maha kaya, tinggal mintanya aja yang rajin. Di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sering baca Quran. Yang kedua, wa hafizil lisan. Yang kedua, surga kangen sama orang yang menjaga mulut, bukan muka. Jaga mulut ya, Bu. Sering jaga mulut dari omongan yang gak bagus ya. Karena apa? Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya adalah yang tidak bisa menjaga mulut alias gibah, ngomongin orang, ngomong kejelekan orang. Kalau kita di bulan puasa nggak bisa jaga mulut, Bu, dosanya luar biasa. Karena al-ghibatu asaddu minaz zina. Dosa gibah itu lebih berat daripada dosa zina. Bahkan lebih berat 30 kali. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengatakan kalau orang bergibah itu dosanya lebih berat 30 kali daripada orang berzina. 1 kali zina aja dosanya luar biasa. Apalagi mulut kita yang kadang-kadang gak ada pernya, asal nyeplak aja, Bu ya. Gak boleh. Orang yang menjaga mulut di bulan suci Ramadan itu dikangenin sama surga. Ada tetangga kita susah, kita bantu, jangan kita syukurin loh, rasain loh, belangsak, nggak boleh. Udah punya makanan belum buat buka puasa, kasih ya. Karena apa? Kalau kita dikasih rezeki kaya, dititipin harta oleh Allah, di dalam harta kita pasti ada hak orang lain. Di dalam harta kita ada hak orang lain yang wajib kita kasih. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Surga kangen sama orang yang sering ngasih makan orang lapar. Orang yang sering ngasih makan orang lapar. Ketika bulan puasa, Bu, kita banyak-banyak nyumbang ibadah, sedekah nasi, sedekah martabak, mau gorengan kayak yang murahan 2003, ya kan? Wa mut'imil ji'an. Orang sering ngasih makan orang lapar itu dikangenin sama surga. Karena apa, Bu? Kata Nabi Allah Ibrahim,
satu suapan di dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada engkau membangun Ka'bah, kata Allah begitu kepada Nabi Allah Ibrahim. Di dalam perut orang yang lapar dikasih satu suapan, hei Ibrahim, lebih baik daripada engkau membangun Ka'bah. Saking gedenya pahala ngasih orang yang lapar. Ya Bu, punya rezeki ini bulan puasa, kita jangan egois. Tetangga kita susah, kita belanja apa kayak punya warung kecil ya Bu, belah kanan penuh, kiri penuh, depan penuh, belakang penuh. Tetangga kita ngeliatin, pantasnya enak makan rujak. Itu dosa Ibu, karena membuat orang menjadi pengen ada lebih, kasih tangga kita, bukan makanan bekas tapi makanan belum dimakan sama kita. Itu orang yang kayak gitu, orang yang tangannya enteng ngasih makan orang lain, pasti dikangenin sama surga. Yang keempat, surga kangen kepada as-shaimina fi syahri Ramadan. Surga merindukan kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nih Ibu, niat puasa bisa kan Bu? Nawaitu soma godin an adai fardhi sahri Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Itu mengucapkan niat, tapi tempatnya niat di sini nih. Kalau hati kita tidak mengucapkan niat, berarti puasa kita belum sah. Malam yubayyit qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang belum menetapkan niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ya, kenapa di bulan suci Ramadan ini amalan semua dilipat gandakan, dosa diampunin, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Lah terus gimana kalau orang pada berbuat dosa atau bermaksiat aja kerjanya tiap hari? Setannya enggak bekerja, tapi manusianya jadi setan gitu Bu. Iya benar Bu, begitu dalilnya. Jadi jangan salahin setan, karena setan di penjara, tapi watak orang selalu maksiat berarti emang dia itu setan berbentuk manusia atau manusia berbentuk setan. Kenapa? Di bulan Ramadan ini di dalam kitab hadis yang diriwayatkan Imam dikatakan man adda bi khaslatin kana faridatan fi ma siwahu. Man adda bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi masiwah. Barang siapa yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, Allah menghitung menjadi seperti ibadah wajib. Ibadah sunnah ditaikkan derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah wajib. Seperti malam ini nih kita tarawih. Bu, Pak, tarawih kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikin derajatnya menjadi seperti ibadah wajib. Senang enggak, Pak? Senang. Lah salat kisah itu gimana? Salat wajib kita. Wan kana faridatan kana sab'ina man adda faridatan. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan wajib, kana kaman adda faridatan fima sab'ina faridatan fima siwah. Bagaikan dia melakukan 70 kali salat wajib di bulan yang lain. Satu waktu di bulan suci Ramadan Allah membalas 70 waktu. Satu sholat yang wajib Allah membalas 70 kali sholat yang wajib di bulan yang lain. Berarti 1:70. Sholat tarawih kita dihitung oleh Allah menjadi seperti sholat wajib. Itu saking apa? Saking murahnya Allah kepada kita. Makanya di bulan Ramadan banyak istighfar, banyak doain orang tua. Orang tua dibalikin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya. Banyakin kita berdoa, banyakin kita baca Quran, khususon buat emak saya, bapak saya Al-Fatihah. Begitu Bu, nyampe mereka senang kalau kita doain. Sebab apa? Kalau orang sering mendoakan kedua orang tuanya, pasti hidupnya barokah. Tapi kalau orangnya tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, pasti rezekinya akan terputus. Iza tarakal abdu du'aan lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Apabila seorang anak sudah tidak mau mendoakan kepada kedua orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataupun telah meninggal, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka sesungguhnya orang tersebut akan terputus rezekinya, akan terputus segala apa yang menyangkut dengan rezeki dia, alias belangsak seumur umur. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menerima segala amal ibadah kita, salat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah sunnah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.